tanggonga malompong rikate tuma butaya. Oke cuy, sekarang udah mungkin hari ke-6 atau seminggu di Sulawesi. Tepatnya sekarang saya berada di Goa, di Panciro namanya, daerah Panciro di Kabupaten Goa. Dan ya kemarin seminggu itu kita di sini cuman karena hujan juga tidak bisa kemana-mana. Hujan terus di sini di Sulawesi. Katanya juga hampir ada yang banjir. Hujannya tuh intensitasnya besar sekali, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kita habiskan seminggu ini cuman tidur. Dan kita di Goa ini tinggal di rumahnya Lupi, temannya Lali yang kemarin ikut kegiatan di Riung. Ya mungkin hari ini kita mau explore Goa. Entah itu ada katanya di Goa tuh banyak bangunan-bangunan yang bersejarah kayak istana, terus mungkin ke Masjid Agung yang besar katanya di sini. Mungkin ya karena sekarang cuacanya juga lumayan cerah sekali dan cocok buat explore. Sekarang hari Sabtu tanggal berapa nih? Tanggal 13 Maret 2021. Oke, sekarang gue mau jalan dulu. Tetap semangat aprak-aprakan. Caps gue. Sekarang kita udah ada di ruangan utamanya Museum Balalompoa dan kita tadi sudah bayar karcis sekitar Rp2.000. Dan ya kita mau lihat-lihat dulu ke dalam. Di sini tuh ada apa aja. Di sini yang pertama kita lihat peta kekuasaan kerajaan Goa. Dan di sini luas sekali. Kerajaan Goa tuh meliputi dari Kalimantan sampai ke Bima, Nusa Tenggara Timur, sampai Maluku dan seluruh Sulawesi. Luas banget sih kerajaan Goa itu. Dan di sini ada bendera kerajaan Goa. Itu lambangnya ayam. Ada senjata zaman dulu. Senjata zaman dulu. Nah, ini dia. Ini ada meriam POC dan ada peluru, ada pistol. Jadi meriam ini digunakan untuk menaklukkan kerajaan Goa yang dulu. Jayanya itu pada masa abad ke-17. Oh ya, Goa. Yang sekarang ini yang ke-38 dan baru meninggal. Dan ini Raja Goa yang sekarang. Yang ini yang ke-38 dan sekarang masih aktif, masih ada silsilah Raja Goa. Dimulai dari Tumanurunga. Jadi raja pertama Tumanurunga itu sekitar 1300, pada tahun 1300. Dan seperti saya bilang tadi, kerajaan Goa itu meraih kejayaannya pada abad ke-17 itu bekerjasama sama kerajaan Telo kalau nggak salah. Kerajaan Telo dan itu tadi ditaklukkan oleh POC dalam tanda kutip. Ya, sungguh luar biasa sekali sih melihat sejarah-sejarah orang-orang Indonesia zaman dahulu itu emang sudah hebat-hebat dan keren-keren dan luar biasa tentunya. Kalian sekali-kali harus coba deh main-main ke tempat seperti ini, tempat sejarah bangsa Indonesia seperti dulu seperti apa. Jadi kalian bisa ya minimal tahu lah orang-orang Indonesia itu seperti apa.
keren banget. Oke, perkenalkan, charge gue. Sulawesi pak rasa nganta buta pas solongan cerata ajari tanggongan malompong rikate tuma butaya unnate Jadi ini tempat turunnya Raja ke-1 ya, Tumanurung. Sekarang kita sudah berada di komplek makamnya Sultan Hasanuddin. Itu adalah Raja Goa yang merupakan pahlawan nasional juga. Tapi kayaknya dikunci. Kita masuk ke dalam susah. Dan di sini juga tempat pemakaman raja-raja Goa. Cuman katanya raja pertama dan sampai raja ke-6 itu makamnya tidak ada, maksudnya jadi nggak tahu di mana. Dan konon ceritanya sih beliau kayak semacam menghilang gitu. Mereka yang dari raja ke-1 sampai raja ke-6. Di sini tuh mungkin banyak Sultan Hasanuddin juga ada di makam di sini. Kita ternyata bisa dibuka. Kita masuk ke dalam. Oke. Ya, menurut tadi info juga di sini ternyata cuman raja ke-11 sampai ke-19 dikuburkan di sini, dan di sebagiannya lagi ada di komplek yang lainnya. Nah, dan ini dia makam Sultan Hasanuddin, pahlawan kita dari Makassar, dari Goa. Dan ini meriam zaman dulu, mungkin buatan Belanda nih. Jadi mungkin kerajaan atau orang-orang Indonesia berperang melawan kayak meriam seperti ini. Senapan mesin sudah ada mungkin Belanda, dan orang-orang Indonesia cuman mungkin memakai golok dan panah. Luar biasa sih, sekali lagi luar biasa. Sekarang kita berada di Benteng Sumbaupu, dan di sini tuh banyak sekali rumah-rumah adat, jadi kayak model rumah adat. Di sini depan saya ada rumah adat Toraja, Tanah Toraja. Dan di sana masih banyak sekali rumah adat Sulawesi. Banyak, ada Bulukumba, terus Maros juga banyak sih pokoknya. Oke, kita lihat aja ke daerah sana. Untuk aslinya nanti kita bisa main-main ke Toraja. Proper kan? Cap sekali. Tanah Toraja. Rumah adat Luwu. Enggak. Ini paling besar, Baruga. Lagi dipakai ya.
rumah adat suku Kajang. Oke, sekarang kita sudah sampai di benteng Sumba Opu. Jadi ini tuh benteng dulunya dibangun oleh Raja Goa yang ke-9 itu Daeng Matanre, kalau nggak salah baca. Dan ini tuh salah satu benteng yang dulunya menyusahkan sekali Belanda, menyusahkan VOC. Jadi ini salah satu benteng andalannya kerajaan Goa dulu waktu melawan menahan serangan penjajah atau VOC. Dan ya, luar biasa, kembali lagi sejarah orang-orang Indonesia emang mantap, keren. Kita eksplor dulu benteng Sumba Opu. Oke, masuk kaprakan sampai luas ya, ini cuman sekedar peninggalan. Dan bangunan apa dari benteng ini terdiri dari bata merah yang disusun secara berdempetan, dan kayaknya tidak pakai semen atau perapat gitu, bahan perapat. Tapi bangunan ini kokoh sampai sekarang, luar biasa. Mantap. Sekarang kita berada di Museum Karaeng Patinggalawang. Itu masih satu kompleks sama benteng Sumba Opu yang tadi dan masih dalam satu kawasan. Di sini terdapat peninggalan-peninggalan kerajaan Goa, terutama kerajaan Goa yang ke-9. Dan ya, kayak ini bata berhiaskan tapak kaki. Terus di sini juga ada mata uang, mata uang penjajah Belanda dulu. Gila, luar biasa. Dan ini yang menarik, ini menarik sekali, serius. Jadi ada seorang kartograf namanya Johan Blau, terkenal dari Eropa. Jadi dia diminta membuatkan bola dunia oleh Raja Karaeng Patinggalawang untuk mempetakan bola dunia di Sumba Opu, bola dunia terbesar yang pernah dia buat. Ya, jalan-jalan hari ini ditutup dengan makan makanan khas Makassar, yaitu coto. Dan coto ini kayak semacam sup yang kayak soto mungkin kalau di Jawa kayak soto, tapi nggak tahu nih rasanya kayak gimana. Katanya campuran sup dan campuran daging. Oke, udah gak sabar buat nyobain soto. Tetap semangat, apal perangkat subscribe. Enak, kayak macam soto, cuman rasanya rada. Oke, makan dulu.